Ayo kita berikan apresiasi dong tentunya untuk Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Kita mau sedikit survei sekalian ya Safrina. Rekan-rekan kemarin teman-teman yang hari pertama belum tahu LPS tapi hari ini udah tahu ada siapa angkat tangan? Kok pada malu-malu sih? Dan mungkin fungsinya LPS, kurang lebih udah tahu belum fungsinya LPS apa? Harus dipancing lagi ya. Kemarin tuh banyak banget yang udah paham, udah rebutan pengen jawab kuis-kuis soal LPS ya karena memang udah pada tahu ternyata ya. Jadi sekali lagi kita informasikan bahwa LPS adalah lembaga yang berfungsi menjamin simpanan nasabah di bank dan melaksanakan resolusi bank. LPS menjamin seluruh simpanan nasabah di bank hingga 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Jadi jangan takut buat anak muda di Surabaya untuk simpan dananya di perbankan karena dijamin oleh LPS. Dan hadirin setelah pemirsa kita akan berlanjut ke sesi Business Talk ya Iva, dan di sesi pertama ini kita akan bahas bagaimana pentingnya literasi keuangan sejak muda dan pahami bagaimana simpanan kita akan dilindungi oleh LPS. Dan tentunya untuk sesi panel diskusi hari ini akan kembali dipandu oleh rekan saya Safrina Nasution. Silakan Safrina. Terima kasih Syarifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih banyak atas kehadirannya di LPS Financial Festival 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya belum dengar suaranya karena masih kurang nih euforianya dibanding kemarin. Selamat pagi Surabaya. Terima kasih banyak. Ini adalah Business Talk kita yang pertama di kesempatan kali ini. Izin Bapak dan Ibu karena kita di Jawa Timur dan juga tadi kita sudah mendengar paparan langsung dari Wali Kota Surabaya Jawa Timur. Jawa Timur tuh luar biasa, kemarin juga ada paparan dari Wakil Gubernur di mana memang pertumbuhan ekonominya itu lebih dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Punya potensi luar biasa, banyak kampus, mana yang kampusnya di Surabaya dan Jawa Timur? Wow, dan kita lihat juga banyak anak muda berbakat, banyak UMKM dan semangat bertumbuh yang gak ada matinya. Tetapi pertumbuhan untuk hal-hal lain seperti literasi keuangan akan terus kita kembangkan di sini dan untuk kita ngobrolin semua, kita akan kedatangan para tokoh yang tidak hanya mengetahui hal-hal yang substantif tapi juga akan paham konteks dan peduli akan masa depan untuk anak muda di Jawa Timur dan Surabaya. Langsung saja saya akan panggil narasumber sesi kita untuk bergabung bersama kami, Direktur Operation Bank Mandiri Timothy Utama. Kita persilahkan untuk Pak Timothy. Kita akan manggil pula ke atas panggung Presiden Direktur HM Sampurna, Ivan Cahyadi. Pak Ivan, kita berikan apresiasi untuk Pak Ivan. How are you Pak Timothy dan Pak Ivan? Great seeing you in Surabaya. Biasanya ketemu Bapak di Jakarta, senang sekali bisa ketemu Bapak dengan teman-teman di Surabaya, arek-arek Surabaya. Kita akan pertama mulai pembicaraan pertama dengan Pak Ivan. Pak Ivan, kemarin pas saya jalan-jalan Surabaya, saya sempat lewat House of Sampurna. And it's been a long history Sampurna itu dengan Surabaya dan daerah di Jawa Timur. Udah ratusan tahun kalau nggak salah ya Pak ya. Nah banyak mungkin teman-teman di sini yang nggak tahu gitu, seberapa besar sebenarnya perannya Sampurna, journey-nya Sampurna, buat dorong ekonomi dan UMKM lokal di Jawa Timur dan Surabaya, dan cerita menariknya apa nih biar kita semakin dekat dengan Sampurna. Terima kasih Safrina. Arek-arek Surabaya, piye kabare? Kalau nggak bisa selamat pagi, tapi ya apa kabare rek? Apa kabare rek? Oke, jadi mungkin ya kalau ini di sini penuh arek Surabaya jadi udah pada paham lah. Sampurna kebetulan tahun ini merayakan ulang tahun yang ke-112. 112, kita berikan tepuk tangan untuk Sampurna. Jadi semua itu tentunya tidak bisa lepas dari dukungan masyarakat Surabaya. Karena sebetulnya yang banyak orang mungkin sudah lupa bahwa Sampurna itu dimulai dari UMKM. Toko kelontong kecil di Pabean. Di Pabean, Sampurna perusahaan yang hari ini kita kenal sebesar ini. Sebetulnya dimulai dari UMKM kecil yang ada di Surabaya.
di Pabean. Nah, itulah kenapa sampai hari ini, biarpun umur kita sudah sepanjang ini, kita tetap sampai hari ini sangat komitmen bagaimana Sampurna kepingin mendukung UMKM di seluruh pelosok Indonesia. Nah, itu menjadi salah satu filsafah atau filosofi perusahaan yang selalu kita pegang sampai hari ini, sehingga salah satunya nanti kalau Mbak Safrina sempat melaku nang Surabaya. Melaku ning Surabaya. Ini kalau di sini saya nggak roaming soalnya. Jalan-jalan di Surabaya, masuk ke pelosok-pelosok, akan ketemu nanti warung-warung lontong yang warnanya merah dan putih. Oke. Nah, itu namanya Sampurna Retail Community. Itu salah satu program binaan Sampurna yang hari ini sudah berjumlah 250.000 senasional. 250.000, Pak. 250.000 dan ini juga 11,36% dari GDP retail nasional. 11,36% dari GDP nasional ini 250 triliun lebih. Dan itu di Surabaya itu ada ribuan, mungkin 3.000, 4.000 sekarang di Surabaya, di seluruh pelosok-pelosok di Surabaya. Nah, karena itu adalah kerinduan kami bagaimana kalau dulu 100 tahun yang lalu Sampurna bermula dari UMKM itu bisa menjadi seperti hari ini. Nah, kita kepingin supaya ada banyak UMKM lainnya yang bisa seperti kita. Nah, ini adalah satu program besar yang selama ini selalu kita kerjakan dengan hati, bukan dengan modal. Kalau modalnya saya biasanya dibantu dari perbankan. Ini nanti bisa tanya Pak Tim. Ada Pak Tim. Ada Pak Tim hari ini, tapi kita kerja dengan hati karena kita cuma bisa membantu dan memfasilitasi. Tapi saya sepakat dengan Pak Pur tadi, Pak Bupaya, Pak Yudi tadi bahwa ketidakpastian ekonomi selalu ada. Sepanjang 100 tahun itu semua ketidakpastian. UMKM semua punya masalah dengan berbagai macam cerita. Tapi yang penting kita harus selalu tanggap, siap memperkuat diri kita, dan itulah kenapa Sampurna hadir untuk memberikan pelatihan, pendampingan, kadang-kadang cuma teman curhat. Dan bahkan di luar dari yang UMKM yang sifatnya retail, kita bahkan juga melakukan pendampingan kepada UMKM entrepreneur, anak-anak muda yang kepingin bagaimana berwira swasta, berwirausaha. Ini sudah 100.000 lebih yang hari ini kita bina. Bagaimana caranya UMKM bisa bergabung dan dibina oleh Sampurna? Itu ada websitenya di Sampurna, bisa daftar di situ, nanti silakan ada pelatihannya. Kita punya lahan 27 hektar ya di Pandaan, itu kita pakai juga untuk pelatihan. Dan ini bisa online juga, jadi nggak perlu harus physical gitu. Nah ini semua tadi saya katakan banyak orang nanya, kok mau-maunya gitu kan. Saya bilang ya karena cikal bakalnya kan kita nggak boleh lupa gitu, nggak boleh lupa. Dan akhirnya kan kalau kita sebagai sebuah perusahaan seperti ini, itu masyarakat juga mendukung kok. Masyarakat juga mendukung dan filosofi dari pendiri perusahaan yang sampai hari ini kita pegang erat adalah kita punya filosofi namanya filosofi 3 tangan. Itu kalau di Hosa Sampurna dulu bisa dilihat gitu. Ada 3 pilar gitu ya. Nah pilar pertama itu Sampurna selalu percaya bahwa kita harus selalu inovasi produk untuk memberikan yang terbaik kepada pelanggan kita di tengah situasi yang seperti apapun. Yang kedua, Sampurna ini harus selalu berkolaborasi dengan semua pihak manapun. Berbisnis harus dengan hati, bukan dengan win-lose, tapi dengan win-win. Termasuk terhadap karyawan Sampurna sendiri, kita harus sangat melakukan pelatihan agar perusahaan selalu siap menghadapi tantangan seperti apapun. Tapi yang ketiga adalah bagaimana Sampurna itu harus selalu punya kontribusi yang positif terhadap Indonesia ini. Nah inilah kenapa sudah puluhan tahun ini kita melakukan program-program tadi, sehingga itu membantu masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Warung itu bisa dicari nanti Safrina, liburan kemanapun di seluruh Indonesia saya jamin ada. Yang ada logonya merah putih. Ada logonya warnanya merah putih, Sampurna Retail Community. 200.000. 250.000, semua omsetnya rata-rata naik 50%, yang omsetnya naik ratusan persen sudah banyak sekali, karena itu kan semua proses ya. Itu semua proses, mereka didampingi termasuk tadi literasi keuangannya seperti apa, literasi digitalnya seperti apa, bagaimana memperlakukan pelanggan, manajemen pelanggan yang baik, manajemen penataan toko, manajemen modal. Nah ini semua kita berikan pendampingan, bahkan mereka sendiri melakukan pendampingan satu dengan lain, karena ini ini program komunitas. Di Surabaya itu semua kan kita komunitas. Nah
inilah yang apa namanya, inilah yang saya pikir tadi waktu saya diajak sama mentor saya Pak CT ini untuk sharing, wah saya siap Pak, gitu. Karena memang ini sesuatu yang semakin banyak yang ikut serta akan semakin maju program-program ini, dan kalau ini terjadi maka ketahanan kedaulatan ekonomi tadi percaya akan terjadi. Gitu. Nah ini mungkin yang bisa sharing sedikit mengenai Sampurna dan bagaimana kita di Surabaya. Kita kasih tepuk tangan untuk Pak Ivan dari Sampurna. Ini teman-teman di sini Pak, selain mereka eager buat belajar tentang keuangan, mereka juga banyak banget yang pelaku UMKM Pak. Jadi mungkin teman-teman yang di sini pas dengar program ini bisa daftar ya Pak ya untuk ikut pembinaan dari Sampurna. Nah ini menarik nih Pak, UMKM itu kan tagline-nya naik kelas gitu ya. So how do they climb the ladder gitu ya, untuk menjadi lebih lagi, dan bahkan gitu ya kalau mengenai naik kelas, naik tangga gitu ya. Kalau ada yang dengar-dengar dari hari pertama, karena kita udah sempat ada hari pertama dan sempat ngobrol-ngobrol sama para tamu gitu ya mengenai UMKM dan struggle-nya, itu tuh pertama adalah justru memulainya susah gitu ya. Ada nggak pesan gitu ya dari Sampurna sendiri untuk pelaku UMKM ketika memulainya saja sudah susah, masalah modal, masalah tenaga kerja dan lain-lain, mindsetnya itu apa yang bisa dikasih dari Pak Ivan biar teman-teman bisa tetap striving gitu, tetap berjuang sebagai pelaku UMKM? Kalau pinjam dari tadi mentor kita semua Pak CT ya, itikadnya baik dulu. Dan kemudian mulai dulu. Dimulai. Itu waktu kita pertama kali memulai program ini, itu susah. Susah. Karena kita sudah terbiasa menjalankan bisnis kita, mengelola warung, terus Sampurna menawarkan bantuan, ini harus ditatanya seperti ini supaya bagus, menarik, itu susah. Itu susahnya setengah mati. Suami istri bisa berantem. Karena bikin ini ya usaha ya. Karena kadang suaminya mau, istrinya nggak mau, atau kebalikannya gitu. Itu bisa berantem dulu. Tapi setelah proses terjadi, tahun demi tahun, tidak ada hal yang instan. Semua harus dibangun. Saya pernah ke satu toko juga, toko warung itu, yang ini sudah bicara mungkin 5-6 tahun yang lalu saya terakhir ke sana. Luasnya sudah selebar panggung ini. Dimulai dari cuma petak 2x2, yang setelah 9 tahun luasnya sebesar panggung ini. Nah ini kan tidak main-main, ini kan bukan main-main bahwa ternyata bisa dari UMKM itu seperti itu. Itu baru dia ikut 9 tahun. Bayangkan nanti kemajuan dia 10 tahun berikutnya seperti apa. Kalau terus dilakukan inovasi. Jadi harus mulai dulu, harus punya niat baik. Dan yang paling sekarang menggembirakan buat saya adalah di setiap SRC itu sudah banyak sekarang mereka melakukan program yang namanya pojok lokal. Pojok lokal. Okay. Pojok lokal ini apa? Pojok lokalnya adalah mereka menyediakan tempat khusus di mana tetangga-tetangga sekitar itu bisa nitip jualan. Bisa nitip jualan serabi, jualan snack-snack kecil, apapun itu dititipkan di situ. Kenapa? Karena tetangga sekitar ini kan tidak punya akses ekonomi. Nah, tidak bisa tentunya menitipkan dagangan ini di supermarket, susah. Tapi di SRC bisa. Dan itu yang membuat saya selalu terharu mengunjungi mereka bahwa value-nya itu setelah maju, mereka juga membantu masyarakat sekitar. UMKM yang lebih kecil lagi. Nah, ini kan nilai multiplier-nya besar. Dan kita pernah research berapa sih nilainya snack-snack kecil-kecil ini secara nasional? Ternyata 5 triliun loh. Yang sudah secara keseluruhan 5 triliun rupiah, yang Pak. sudah dibantu para SRC itu sudah 5 triliun nilainya. 5 triliun. Nah ini semua cuma bermula dari pertama punya niat yang baik, kemauan untuk maju, menerima bahwa tidak ada hal yang instan, harus berproses, Sampurna pun juga berproses. Dan setelah itu ya berkontribusilah terhadap masyarakat sekitar. Nah ini yang dilakukan para pelaku yang jumlahnya 250.000 itu tadi. Ini yang menurut saya tadi bagaimana memulainya? Ya seperti itu. Bahkan saya punya bukan cuma satu, ini banyak. Saya selalu ingat ibu yang satu ini, setiap kali saya datang ke tokonya, toko SRC ini, dia selalu nunjukin saya tuh foto-foto kegiatan dia di weekend. Kegiatan dia di weekend? Iya. Kegiatan dia di weekend adalah mengukur-ngukur
tokonya orang lain. Ngukur tokonya orang. Karena beliau membantu toko-toko yang belum maju, bagaimana harus menata manajemen toko supaya lebih bagus. Jadi ada semangat gotong royongnya juga ya Pak ya. Saya tanya community itu tadi ya. Saya tanya kepada beliau, kenapa Bu? Bukannya Ibu capek ngurusi toko sepanjang minggu? Ya Mas, tapi saya sudah berhasil, dulunya saya sudah putus asa. Nah sekarang saya mau bantu orang-orang lain yang belum seberhasil saya. Bukan competition loh, dia yang bantu ngukurin, ngajarin belanjanya kemana, ini gimana. Ini luar biasa sekali. Begitu inspiratif, kita berikan tepuk tangan untuk Sampurna dan komitmennya untuk memberi untuk Surabaya dan Jawa Timur dan tentunya 250.000 UMKM yang dibina oleh ESD. Sekarang kita akan ke Pak Timothy Utama. How are you Pak? Senang banget ketemu Pak Tim di Surabaya, sehat Pak ya? Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Di sini banyak yang datang anak muda Pak. Jadi tentunya kita tuh pengen nanya, ada tren yang kita temukan bahwa sekarang anak muda tuh secara psikologi kalau punya uang itu tuh ngasih uangnya tuh biasanya ke ke e-wallet gitu ya. Tapi gak ditaruh langsung ke sistem perbankan. Mungkin ya hal-hal lain lah kurang convenient dan lain-lain itu di mata mereka gitu karena semuanya pengennya serba cepat dan lain-lain. Kira-kira apa tanggapan Pak Tim mengenai hal ini? Dan gimana sih digitalisasi di Bank Mandiri ini bisa menjawab psychological behavior yang dipunyain oleh anak-anak muda zaman sekarang gitu. Terima kasih Safrina. Selamat pagi semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih saya sudah diundang di sini. Pak Khairul Tanjung, Pak Purbaya. Jadi kehormatan buat kami ada di sini. Kebetulan bendera yang saya bawa Bank Mandiri tentunya yang saya cerita pasti dengan background apa yang sudah terjadi di Bank Mandiri. Dan saya yakin tadi Pak Wali mengatakan kalau Surabaya yang terbaik karena beliau mewakili Surabaya. Saya mewakili Mandiri mestinya gitu ya kira-kira kalau perbankan Pak CT saya mohon maaf. Banyak bank baik yang luar biasa di sana, tapi hari ini saya izinkan untuk mengedepankan Mandiri. Jadi tadi pertanyaan yang bagus sekali karena di sini kan teman-teman saya tadi tanya sebelum saya mulai. Audiensnya siapa gitu kan? Audiensnya siapa? Pendengarnya siapa? Terus saya nggak bisa ngomong Surabayaan. Walaupun sudah menikah sama istri yang dari Surabaya. Menikahnya sudah 35 tahun. Jadi kalau tanya ya opo rek, gitu aja bisa gitu. Tapi saya ini orang Jakarta, jadi kalau ngomong Jawa Timur jangan coba-cobalah kata istri saya. Logatnya beda. Kembali lagi bahwa pertanyaan tadi, anak-anak muda ini senang wallet. Iya, senang pakai mungkin more from the perspective of they love to have the easy of experience yang dimana mungkin zaman dulu perbankan tidak memberikan jawaban. Jadi disitulah jawaban digitalisasi. Why yang kita harus tanya, kenapa saya harus menyikapi ini? Saya bertanya, in the first place, kenapa mereka senang wallet? Bukan saya bilang wallet itu buat perbankan menjadi saingan. The fundamental question pertanyaannya, why do they like wallet? Karena menurut saya wallet gampang. Wallet practical. Apalagi untuk use cases yang dipakai, apakah itu untuk belanja makanan dan sebagainya. Pembukaan account in a wallet can be quite easy. Nah menyikapi itu untuk Mandiri, saya mau kembali mungkin melihat misinya Mandiri apa dalam hal konteks digital. Nah saya tadi pagi kebetulan sebelum masuk di sini ketemu sama Pak CT, sama Purbaya, sama Pak Ivan. Saya rasa fundamentally, the fundamental truth yang saya rasa kita ini harus tahu. Tadi saya mau pertanyaannya mungkin Bapak mau nyanyiinnya gimana gitu kan. Buat saya is not so much about persaingan. Buat saya is more kepada are we providing
nilai tambah. Apa kita memberikan nilai tambah? Pak CT, saya pernah dengar beliau, I'm not going to steal his thunder. Pak CT pernah cerita, the CTW. Safrina tahu nggak CTW? Tahu, nanti sore juga They akan are ngomong soalnya. I'm not stealing Pak CT thunder nih. Tapi saya bilang ini relevan sekali. CTW ada 10. Saya nggak ingat 10-10-nya Pak, saya minta maaf. Tapi saya dengerin Pak CT pertama kali yang benar-benar serius. Saya ingat CTW pembuka nomor 1 sama CTW penutup. Apa itu nomor Pak Timothy? 10. Pembuka selalu bilang gini, harus punya niat baik. Ditutup dengan cari keberkahan Tuhan. Semuanya yang di tengah karepmu. Tapi kalau niatnya baik, tutup sama keberkahan Tuhan, cari jalannya pasti benar. Bank Mandiri saya pikir-pikir, saya ini nggak punya CTW seperti Pak CT ya. Saya pikir, oh yang saya kerjakan mungkin sudah benar. Karena niatnya baik. Memberi nilai tambah secara digital kepada teman-teman. Kepada nasabah. Jadi yang paling utama buat kita lihat adalah, are we providing value to our clients? Kalau itu terjadi, di backup dengan capability digital, nasabah akan datang. Terakhir kita bilang kita bersyukur sama Tuhan. In between kita cari jalannya. Nah kembali lagi kepada digital. Saya rasa kita ini bank yang unik. Bank yang unik karena in a way when people talk about digital transformation, kebanyakan orang nyemplung langsung, pokoknya aku mau digital. Pokoknya aku mesti bangun yang terbaik. Caranya ya apa? Kalau tidak mengerti apa yang diperlukan nasabah. Nah konteks kita hari ini adalah Bank Mandiri itu punya proposal yang sangat unik. Karena kita sebagai wholesale bank di atas mempunyai relationship yang paling kuat dengan nasabah-nasabah besar. Salah satunya CT Corp, salah duanya nanti Sampurna. Tapi dengan kekuatan aset kita 2.500 triliun, tadi kalau ngomong GDP Indonesia, saya hitung-hitung GDP Indonesia itu 1 triliun US dollars. It is about 20,000 triliun rupiah. Bank Mandiri udah 10%-nya. 2.500 triliun asetnya. So we have this strength dari wholesale, tapi Indonesia itu konsumtif ekonomi. Tadi dikatakan Pak Purbaya. Konsumtif ekonomi kalau atas itu corporate besar, bawah-bawahnya ada supplier, distributor, sampai yang paling ujung retail. Pertanyaannya, bisa nggak saya berikan digital solutions dari yang paling atas masuk ke tengah, masuk paling ujung. Nah di Mandiri itu kita punya capability Kopra paling atas, di tengah-tengah bisa dengan Kopra dan juga Livin. Di paling ujung merchant, Livin merchant. Saya minta angkat tangan di sini. Siapa yang sudah pakai Livin? Siapa yang sudah pakai Livin Mandiri angkat tangan? Wah belum 100%. Sampai Pak Purbaya juga paling depan. Jadi permintaan saya di sini adalah saya bukan minta buka. Bapak Ibu lagi di ruangan, kalau digital saya benar, nanti sebelum saya selesai dari panggung, sekarang tolong di download, bisa nggak jadi klien dalam 10 minutes. Kalau nggak bisa jadi klien dalam 10 minutes, nanti bisa ngasih Sampurna kasih hadiah. Itu nomor 1. Langsung buru-buru kayaknya Pak. Nomor 2, yang paling penting adalah saya mesti buktikan bahwa tadi kita ngomong wallet. Ya. Wallet sebenarnya orang melihat bahwa itu adalah kompetisi kita. Saya bilang bukan, wallet tidak bisa kompetisi saya. Karena pengguna saya memerlukan wallet. Jadi wallet kalau Bapak Ibu masuk di Livin hari ini, di dalam Livin satu-satunya aplikasi perbankan yang openly bring in the community, ada Dana, Shopee Pay, GoPay, sama Link Aja. Itu saya bawa masuk ke dalam ekosistem saya. Supaya permudah pemakaian wallet, mau top up, mau pembayaran dan sebagainya. So my point adalah dalam konteks digital ini bahwa
The most important part dari menjalankan tadi dengan niat baik. Niat baiknya apa? Supaya nasabah saya terlayani. Ya. Dengan experience yang terbaik dan use cases yang terbaik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita kasih tepuk tangan untuk Pak Timothy Utama, Direktur Operasi dari Bank Mandiri. Ini tentunya biar kita semakin dekat, saya akan buka Q&A session. Teman-teman di sini bisa langsung nanya, langsung udah angkat tangan tuh Pak. 1, 2, 3, 4. Dan kita akan siapkan pertanyaan langsung dari audiens di sini, dan mungkin ya ada juga yang paling depan. Bapak-bapak juga ingin nanya ya, tidak mau melewatkan kesempatan ini, dan mungkin saya akan berikan penanya sekitar 3 penanya, dan tentunya yang menarik teman-teman di sini bisa langsung dapat voucher 100.000 yang bisa ditukarkan dengan F&B yang ada di belakang. Baskin Robin, Coffee Bean, dan juga Wendy's. Jadi memang harus rame-rame nih Pak kita nanya. Oke, mungkin Mas yang terlebih dahulu ini pertama yang tadi angkat tangan yang pakai baju hijau, nama, asalnya, dan kira-kira mau nanya ke siapa Mas, silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ari, saya berasal dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Keren, kita kasih tepuk tangan untuk Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Saya ingin menanyakan kepada yang terhormat kedua pemateri perihal digitalisasi UMKM. Nah, kan UMKM itu kan merupakan bagian dari hal yang terpenting untuk membangun ekonomi di Indonesia. Nah, digitalisasi penting sebanding dengan ekonomi sekarang yang mulai turun naik dan kenaikan digitalisasi yang tinggi. Nah, biasanya pelaku-pelaku UMKM itu masih ada yang enggan dalam digitalisasi. Ada yang masih menolak QRIS, ada yang menolak promosi secara digital. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana caranya untuk kita Gen Z yang istilahnya paham akan digitalisasi itu untuk mengenalkan UMKM, khususnya pengguna UMKM yang masih dalam tanda kutip kudet lah. Pendekatan seperti apa yang istilahnya sopan, jika sopan, dan efektif seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas, kita berikan tepuk tangan untuk penanya pertama kita. Masih ada 2 slot pertanyaan, kita akan berikan kedua penanya lagi. Coba aku pilih dulu ya. Tadi Bapak yang di depan jadi mau nanya, Bapak dulu Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Surohadi. Saya tadi dalam pikiran saya ini terpikir, mohon maaf saya mau nanya ini. Dulu saya dengar Sampurna itu dijual kepada asing. Ya. Saya ingin tanyakan Sampurna yang sekarang ini, apakah Sampurna yang milik asing atau Sampurna yang masih ada di HM Sampurna itu? Itu pertama. Kedua, mengembangkan UMKM apakah hanya UMKM rokok atau UMKM secara keseluruhan? Saya sangat tertarik dengan UMKM itu kan, kebetulan saya juga ketua Aspindo Jatim dulu bersama Menteri Pariwisata yang dulu itu, ya, Sandiaga Uno, ya, saya wakilnya di Jawa Timur. Jadi saya sangat tertarik kalau UMKM-nya itu keseluruhan. Saya juga ingin ngajak teman-teman, mungkin minta bantuan Sampurna untuk mengembangkan UMKM. Demikian pertanyaan saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ini pertama kalinya nih di sesi ini ada yang nanya langsung di bagian depan. Biasanya teman-teman yang ini, terima kasih banyak Pak atas partisipasinya. Kita akan persilahkan sekitar 1 penanya lagi. Coba aku pilih-pilih ya. Oke, perempuan. Oh ada request langsung dari Pak Cetik, coba kita kasih untuk perempuan. Ini yang paling depan, Mbak yang pakai kerudung, kayaknya dari universitas ya Mbak ya. Sebutin nama universitasnya, tujuan pertanyaannya ke siapa, silakan Mbak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Mailaf dari Universitas Negeri Surabaya. Universitas Negeri Surabaya. Baik, saya izin bertanya kepada Pak Ivan. Kebetulan saya mengetahui HM Sampurna itu merupakan salah satu perusahaan rokok yang besar di Indonesia dan
eh, ketika saya lihat di Surabaya ini banyak sekali peredaran rokok ilegal ya Pak. Nah, apakah itu menjadi salah satu tantangan untuk PT HM Sampurna? Kemudian bagaimana cara PT HM Sampurna itu untuk menghadapi peredaran rokok ilegal yang bisa dibilang itu sangat pesat ya Pak? Ya mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih banyak Mbak, kita berikan tepuk tangan untuk penanya terakhir kita. Saya akan sediakan 3 penanya dulu, namun nanti kita akan lihat bergulirnya acara, kita akan lihat bersama, silakan Pak jawabannya dari Pak Ivan. Digitalisasi untuk UMKM memang tidak mudah. Alhamdulillah bahwa sekarang itu 90% dari UMKM SRC itu sudah terdigitalisasi, terkonek secara aplikasi, karena memang sekitar tahun 2019 dengan maraknya online, e-commerce dan sebagainya, Sampurna waktu itu berpikir, ini teman-teman retail ini kan tidak mungkin bisa bikin aplikasi sendiri. Jadi akhirnya kita terjun, kita bikinkan aplikasi supaya mereka bisa terkoneksi satu dengan lainnya, dengan pelanggannya dan juga ke grosiran di atasnya. Itu sangat membantu. Ngajari nih, tidak gampang. Tidak gampang. Jadi kalau ada Gen Z atau Gen Alpha katanya sekarang ini, tolong dibantu orang tuanya supaya bisa menggunakan lebih baik lagi. Nah, jurusnya cuma satu kok, pendampingan yang sabar. Karena setelah merasakan manfaatnya, itu nanti akan benar-benar kepake. Nah, makanya saya lagi bilang setelah perjuangan dari 2019 sampai 2025 sekarang, alhamdulillah 90% sudah menggunakan, dan itu juga dibantu sebenarnya waktu masa pandemi karena mau nggak mau jadi harus menggunakan. Jadi kadang-kadang itu yang ketidakpastian, bencana atau apapun itu malah bisa jadi katalis. It can be a catalyst actually, gitu. Dan memang sekarang tantangannya tadi kalau dari Mbak Maila tadi kan tantangannya kan ada peredaran rokok-rokok ilegal. Sebetulnya yang terganggu bukan cuma Sampurna tapi juga pemerintah. Karena penerimaan cukai negara jadi berkurang drastis. Nah, ini yang selama ini kita sering bekerja sama dengan pihak-pihak terkait bagaimana untuk menanggulangi ini bersama. Gitu. Dan sebenarnya yang paling bisa menanggulangi cuma satu, masyarakat. Kalau masyarakat berhenti membeli barang-barang yang ilegal, barang-barang yang tidak berkontribusi terhadap pemerintah dan bangsa kita di tengah situasi yang penuh ketidakpastian, pasti itu akan berhenti dengan sendirinya. Ya, tapi Sampurna berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk supaya selalu bisa meminimalisirkan peredaran-peredaran barang-barang yang tentunya tadi namanya aja ilegal gitu ya, namanya ilegal kan tentu tidak bagus. Dan tadi Bapak Daspindo, Pak bukan rokok UMKM ini semuanya, bukan cuma pedagang kelontong karena itu hanya 250.000, yang 100.000 ini berbagai macam. Ada yang perajin batik, ada yang bakery, ada yang apalagi fashion juga ada. Bahkan tuh di Surabaya tuh saya ingat ada satu ya, itu di Tenggilis itu sambel. Ya, kita orang Surabaya kan sering sambel. Itu sambel di Tenggilis DD1 namanya. Saya nggak ingat alamat pastinya tapi DD1 di Tenggilis itu. Nanti habis ini saya di-endorse ini. Ya, itu sambel dan dia sudah berhasil ekspor bahkan sampai ke Jepang. Nggak gampang loh. Kita semua tahu bahwa untuk ekspor ke Jepang, jangankan UMKM, perusahaan aja susah. Tapi si ini DD1 ini berhasil bahkan sampai ekspor ke Jepang. Gitu. Nah ini kan harus perlu didampingi supaya terjadi quality, packaging, desain dan sebagainya. Nah ini yang selama ini kita lakukan di Sampurna supaya bisa membantu para pelaku UMKM agar produknya ini bisa lebih diterima oleh konsumen gitu. Yang kadang-kadang membuat kita bangga yaitu tadi bahkan sampai menembus pasar ekspor itu enggak mudah, itu jarang terjadi tapi bisa gitu. Semoga menjawab ya. Dan kita masih tetap HM Sampurna yang dirungkut Pak. Masih selalu HM Sampurna yang dulu, yang pada 112 tahun yang sudah lalu 120 tahun dengan visi yang sama. Mendirikan bisnisnya di Surabaya. Kita berikan tepuk tangan untuk Sampurna. Terima kasih banyak Pak Ivan. Sekarang pertanyaannya ya. Silakan Pak jawabannya untuk. Jadi mungkin tadi pertanyaan yang bagaimana membantu UMKM dalam hal digitalisasi. Tadi saya katakan bahwa di Bank Mandiri itu sebenarnya visinya adalah melihat ekosistem. Walaupun kita wholesale-nya kuat di atas, tetapi di bawah wholesale player itu korporasi-korporasi besar
banyak supplier, distributor sampai ke retail. Dan yang paling ujung itu namanya biasanya kita lihat sebagai merchant-merchant. Nah merchant-merchant di Indonesia UMKM itu 67% daripada GDP Indonesia. 67% hampir 70. Itu kira-kira hampir ada 70 juta merchant-merchant kecil yang menurut hemat kami bisa dibantu seperti apa. Nah dalam itulah kita sebenarnya melahirkan yang namanya produk kita namanya Live-in Merchant. Live-in yang kuning itu buat end users. Sekarang di tahun 2023 tepatnya bulan Juni kita luncurkan Live-in Merchant. Live-in Merchant itu apa sih? Kalau untuk pemain-pemain merchant besar, toko-toko besar ataupun hotel-hotel besar, itu ada yang namanya alatnya EDC. EDC itulah yang kotak yang digosok sama kredit card. Untuk UMKM itu terlalu mahal. MDR-nya, transaction fee-nya itu terlalu tinggi. Uang bayar sewanya, kalau rusak teknisinya. Kita berpikir dengan pelajaran Live-in tadi, waktu kita menjalankan Live-in diluncurkan di Oktober 2021, sekarang udah 32 juta pengguna. Sudah berkontribusi kira-kira di retail transaksi kita lebih dari 90% sekarang sudah di Live-in. Setiap hari yang buka account di Live-in 25.000 new clients. 25.000 new clients daily, Pak. Di Live-in yang end user. Berkacamata situ, belajar dari situ kita bilang kita bantu UMKM gimana. Nah UMKM kita luncurkan produk baru yang namanya Live-in Merchant. Artinya apa? EDC di mobile. Digital itu cuma bisa terjadi kalau Bapak Ibu di ruangan ini bisa menggunakan aplikasi itu dari sign up, onboarding sampai selesai. Tanpa harus ke cabang saya. Nah untuk itu UMKM kita bantu, kita bikin Live-in Merchant. Tetapi kita bukan hanya bikin Live-in Merchant yang mudah, download aplikasinya terus handphone kita jadi EDC. Tapi apa kegunaannya? Pembayaran terbesar hari ini kita bisa lihat waktu QRIS atau QR payment diluncurkan beberapa tahun yang lalu oleh Bank Indonesia sampai hari ini, QRIS hari ini adalah transaksi paling tinggi. Kita bisa melihat kemudahan itu tanpa harus punya kredit card dengan pembayaran elektronik. Ya. Nah yang kita pasang adalah di Live-in Merchant faedahnya. Satu-satunya bank yang berani untuk UMKM, saya bilang kita tidak ada charge. Zero fee untuk MDR. Semua pembayaran QRIS saya tidak kenakan biaya. Itu nomor satu. Nomor dua, yang paling penting untuk UMKM, kalau kita dibayar, kalau EDC settlementnya adalah rata-rata T+2. Paling cepat T+1. Live-in Merchant hari yang sama 3 kali sehari. Jadi semua begitu terima pembayaran sudah ada di account. Nanti di bulan Agustus ini, ujung Agustus saya akan bikin real time. Jadi langsung ada di account. Terus yang paling terakhir adalah tadi ekosistem. Kalau masuk di Live-in Merchant sebagai FMCG katakanlah, saya ini punya klien besar korporasi di atas. Mereka bisa beli inventory yang saya bisa hubungkan langsung dengan pemain besar. Mau beli apapun di situ untuk yang dijual di toko kelontongnya. Nah itu ekosistem yang sudah kita kunci dengan digital. Jadi semoga yang kita cari adalah aplikasi yang sebenarnya user experience-nya yang paling mudah. Nah tantangannya tadi mungkin ada orang yang sudah cukup tidak terlalu melek digital. Tantangannya justru buat saya mestinya kalau pakai Live-in Merchant cukup mudah. Tapi kalau didampingi tadi ada yang mau dampingi lebih enak lagi. Lebih mudah lagi. Jadi yang saya mau kasih satu data lagi. EDC business kita yang tadi kotak digosok di hotel. Ada di hotel. Itu saya udah 20 tahun bisnis itu. Cuman punya alat 300.000. 300.000. Satu Indonesia, BCA, BRI, Mandiri, BNI 1,3 juta alatnya.
Livin Merchant saya launching di Juni 2023. Hari ini sudah ada merchant yang sign up di kita 2,7 juta. Luar biasa. Dengan kata lain, take up rate-nya sangat pesat untuk membantu merchant-merchant kecil di Republik ini untuk UMKM. Mungkin itu. Kita kasih tepuk tangan untuk Bank Mandiri. Pak Timothy, Pak Ivan, kita pengen emphasize lagi pesan dan peran dari Bank Mandiri dan Sampurna buat anak muda yang hadir di kesempatan kali ini. Kita masih akan berikan kesempatan buat sekitar 2 penanya lagi di kesempatan kali ini. Masih yang di sana yang pakai jas, yang pakai kacamata. Tadi aku udah lihat udah angkat tangan, jadi sekarang silakan dipersilakan. Ya Mas, silakan. Asalnya, asal universitas ataupun asalnya dan pertanyaannya buat siapa? Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Izin bertanya, sebelumnya saya Wira dari Surabaya, izin bertanya kepada Bapak Ivan Cahyadi, Presiden Direktur HM Sampurna. Izin bertanya Pak, terhadap industri rokok di Indonesia, khususnya kan karena kita setiap tahun terkena cukai, pertambahan cukai, ya itu bagaimana pandangan Bapak Ivan sendiri terhadap industri rokok, apakah masih berpotensi di Indonesia? Dan yang pertanyaan kedua, apakah terdapat corporate action untuk membantu meningkatkan atau mengembalikan nilai saham dari saham Sampurna sendiri? Seperti misalkan reverse stock split atau misalkan ada buyback untuk saham-saham dari HM Sampurna. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak dan sepertinya karena durasi waktu kita juga akan menjadikan itu pertanyaan terakhir kesempatan Q&A kali ini. Kita kasih tepuk tangan untuk penanya terakhir kita di Business Talk pertama di LPS Financial Festival hari ini. Kita silakan, kita persilakan untuk Pak Ivan untuk menjawab terlebih dahulu Pak. Ya silakan Pak, ya Pak Ivan. Ya, Wira tadi ya, Wira ya. Ya, Mas Wira. Ya semoga lah ya masih ada masa depan, kalau enggak nanti saya gimana ya. Tapi saya pikir begini ya, setiap perusahaan, setiap industri apapun itu semua punya tantangannya masing-masing. Dan yang paling penting adalah bagaimana membangun sumber daya manusia untuk bisa mengatasi tantangan yang ada itu. Itu yang tadi saya katakan bahwa salah satu filosofi perusahaan adalah bagaimana di pilar pertama selalu bisa memberikan yang terbaik kepada pelanggan dewasanya. Itulah kenapa di Sampurna ada banyak sekali inovasi yang kalau hari ini mungkin di Surabaya juga udah banyak digunakan masyarakat yang namanya IQOS. Itu salah satu bagaimana Sampurna berusaha untuk terus bisa relevan di dalam perkembangan zaman. Itu salah satunya. Ya, tapi saya di sini kan tidak untuk promosi produk. Ya, jadi saya berhenti di situ. Nah, kalau untuk pertanyaan yang kedua, mohon maaf karena sebagai perusahaan publik tentu saya tidak bisa membeberkan corporate action yang akan ataupun mungkin dilakukan ya. Jadi mohon maaf Mas Wira ya, tapi ya pokoknya kalau Mas Wira semakin meningkatkan kepemilikan ya mungkin akan harganya semakin bagus lah. Terima kasih banyak Pak Ivan dari Sampurna. Dan tentunya kita akan berikan kesempatan untuk 2 panelis kita di kesempatan kali ini teman-teman. Ini saya pengen minta pesan dan wejangan buat teman-teman anak muda yang hadir di sini sebagai penutup. Ke Pak Ivan terlebih dahulu, satu pesan Bapak untuk teman-teman pelaku UMKM Indonesia yang sedang berjuang hari ini. Silakan Pak Ivan. Indonesia bisa. Banyak orang yang pesimis apakah UMKM Indonesia bisa. Tapi setelah Sampurna berkecimpung di dunia UMKM ini, tadi saya katakan baik yang dari pelaku retail kelontong tadi yang mungkin masih banyak perlu pendampingan, ataupun UMKM yang dengan bisnis apapun tadi sudah 100.000, jadi totalnya sudah 350.000 yang kita bina selama ini. Indonesia bisa. Banyak sekali contohnya UMKM tadi saya katakan bisa ekspor ke Jepang, ada yang bisa menang lomba di Paris, bakery loh bisa menang lomba di Paris. Nah ini kan enggak main-main. Saran saya atau pesan saya cuma satu pada teman-teman yang ini kan semua kayaknya masih Gen Z semua ini ya. Iya Pak. Ayo ambil sikap mulai sekarang belajar. Dan kalau Anda perlu bantuan daftar di Sampurna Entrepreneurship Training Center. Kita siap untuk memfasilitasi bagi yang benar-benar serius dan berminat. Itu. Jangan putus asa. Semua tantangan pasti ada, betul kata Pak Purbaya tadi. Ya.
Saya sudah berkarir hampir 30 tahun, setiap tahun tuh judulnya sama. Di tengah ketidakpastian, ancaman ekonomi, ancaman... Selalu ada ketidakpastian dan tantangan ya Pak ya. Tapi selalu ada jalan selama punya itikat yang baik dan tadi kata Pak Tim. Keberkahan dari Tuhan. Dan harus berserah kepada Tuhan, itu Baik. aja. Tepuk tangan untuk Pak Ivan dan closing statementnya yang luar biasa. Terakhir Pak Timothy, satu nilai keuangan yang paling ingin Bapak warisin dan sampaikan ke generasi muda, apa Pak? Waduh, kalau nilai keuangan saya rasa Pak CT yang paling ngerti itu. Kalau saya, buat saya kembali lagi bahwa mungkin kita ini yang muda-muda, waktu saya pernah berada di posisi teman-teman, seringkali mungkin pemikirannya kepingin cepat kaya. Bagaimana secepat-cepatnya saya jadi orang kaya. Kira-kira begitu. Terus saya lihat kripto, saya lihat judol sampai triliunan, investasi dibohongin kiri kanan. Kenapa kepingin begitu? Saya pikir-pikir lagi, mungkin satu kejepit, kedua putus asa tadi ngomong, ketiga ya apa caranya cepat kaya. Nah kalau saya nilai keuangan, saya nggak bisa ngomong cepat kaya karena belum pernah jadi orang kaya. Tapi paling enggak yang saya katakan sebagai anak muda, duit jangan dikejar. Nilai keuangan jangan dikejar uangnya, dikejar value-nya. Nah value apa yang bisa terjadi yang bisa menciptakan nilai tambah. Di perbankan kalau saya cari kita selalu bedanya gini Safrina, kita di perbankan selalu berguling sama uang gitu kan. Jadi saya setiap hari lihat uang. Tapi yang saya lihat uang itu terjadi bukan karena saya beruangnya. Saya lihat nasabah-nasabah saya yang terjadi karena mereka punya nilai tambah. Jadi pertanyaan yang kita harus jawab buat saya waktu saya kasih tahu anak-anak saya, mereka disekolahkan, saya bilang find all the values that you believe you can find. Understand the potential that is out there. Do everything you do supaya values and potential tercapai. Mungkin saya tutup, saya rasa Pak C itu udah paling benar. You start with a good intent, close it off with thanksgiving dengan keberkahan dari Tuhan. Semoga itu tercapai buat kita semua dan Republik kita tambah maju. Terima kasih. Luar biasa, insya Allah. Kita berikan tepuk tangan untuk Bank Mandiri dan juga Sampurna. Dan itulah menjadi penutup dari Business Talk pertama kita. Terima kasih sekali lagi Pak Ivan dan juga Pak Timothy. Saya kembalikan ke rekan saya Syarifah Rahma. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk mengawali Business Talk dan sesi-sesi berikutnya.